Terus terakhir kali gue ngobrol sama lu, kan gue pernah nanya sama lu, kalau disuruh pilih bisnis atau masuk ke pemerintahan, lu bilang bisnis. Betul. Tapi sekarang lu di Danantara. Kenapa? Kenapa bro? What happened bro? Tapi kan lu punya bisnis banyak bro. Itu gimana pas waktu itu Nah ini jadi bagusnya hal bisnis kan saya ada partner. Tanggal 24 Februari saya udah resign tuh dari TBS. Untuk Indis ACV juga saya masukin ke Singapura karena itu fundnya ada di Singapura, saya masukin ke MAS. Sama semua board seat saya resign. Itu take a proses 1 bulan tuh untuk resign semua. Lu lepas semua? Lepas semua. Kemarin Pak Presiden juga memberi semacam arahan town hall yang tertutup. Iya. Nah, yang dibilang di dalam itu yang bisa saya share satu adalah saya juga make sure saya ada risk management, jadi jangan mengambil sesuatu yang terlalu risky. Nggak boleh risky, maksudnya saya nggak bisa nginvest kayak contohnya perusahaan tech startup, saya nggak bisa. Nggak bisa? Saya nggak bisa. Selamat datang di Mushroom, kerja terus mati belakangan bersama gua Andri. Dan kalau kalian yang lagi lihat ini sedikit berubah ya, nggak sedikit sih, ini banyak banget berubahnya. Kita emang lagi nggak di studio Mushroom, tapi kita ini lagi di sebuah kantor Danantara Indonesia. Dan di sebelah gua ini ya pasti kalian nonton karena ngeklik inilah ya thumbnail ya, lihat thumbnail dari siapa. Ini temen gue, the one and only Chief Investment Officer Danantara, Pandu Syahrir. Apa kabar? Apa kabar, Mas? Waduh, makasih loh bisa dapat waktunya, bisa kita. Gue justru yang susah bisa dapat waktu, bisa dan mau pindah ke sini loh. Oh, thank you banget. Ya kan kita sekarang pengen ini ngelihat juga ya, ngelihat. pengen tahu. Gokil. Mantap, bro. Siap. Gue langsung aja lah bro ya. Langsung. Ya, tanpa basa-basi lah ya. Gue kan ngelihat lu dulu sebagai inilah ya, pelaku startup lah di Indonesia kan. Siapa sih nggak kenal lu kalau dulu di startup Indonesia? Komisarisnya Goto, ada di Shopee juga. Banyak lah pokoknya kalau ngomongin tech startup ya. Terus terakhir kali gue ngobrol sama lu, kan gue pernah nanya sama lu, kalau disuruh pilih bisnis atau masuk ke pemerintahan, lu bilang bisnis. Betul. Tapi sekarang lu di Danantara. Kenapa bro? What happened bro? Jadi Danantara itu saya dipanggil sama Presiden first week November. Tahun kemarin ya, waktu 2020. Tahun kemarin. Waktu itu saya dipanggil untuk urusan lain, saya kira. Waktu kita ngomong berdua kayak gini, dibilang dulu, I have something in English. Dia pakai bahasa Inggris, dia sampaikan, I have a big challenge for you. Kalau aku kan orang biasa kalau dikasih challenge semangat tuh. Challenge apa? Because aku udah sebenarnya I don't want to be in government kan. Tapi dia bilang, well, ini namanya Danantara Sovereign Wealth Fund. Danantara. Apa itu Danantara? What is Danantara? Berarti lu juga nggak tahu apa itu Danantara? I don't know. I've heard, pernah denger, tapi I don't know what it is. Saya nggak tahu sama sekali apa. Jadi dia jelasin Danantara ini adalah saya mau bikin Sovereign Wealth Fund yang besar, yang can stand tall among nations. Dan fokusnya saya adalah return dan risk management. Ya, saya kaget kan seorang presiden ngomong return dan risk management. Terus saya bilang, perusahaan apa aja Pak? Pertama pada saat itu dikasih sodorin 7 nama perusahaan. Wah gede-gede semua nih. Tapi ini buat apa? Ya kamu fokus return. Terus saya juga pengen kamu bisa investasi berdasarkan return. Loh, itu emang tugas saya Pak selama ini Pak. Politiknya gimana? Karena that's one of the things yang saya juga sangat was-was dan maybe my first concern, my first note. Nah dia bilang, politik urusan saya, kamu urusin bangun bisnis. Ya aku belum pertama kali dengar presiden ngomong return, IRR, risk management, langsung semangat. Dan ini mungkin juga ada penyakit saya, ngebangun sesuatu yang baru. Lu suka build emang suka kan dari TBS lah saya bangun, terus Indis, AC Venture, habis itu ikutan di Shopee dari awal. Jadi ya menurut saya, wah ini challenge yang seru banget. Langsung saya bilang, oke, sekarang saya kerja sama siapa Pak? Dari situlah baru dipanggil menteri-menterinya. Pada saat menteri-menterinya datang, nggak ada yang tahu saya kenapa di situ. Tapi mereka selamatin untuk hal yang lain. Pas duduk, ya udah Pandu sekarang yang akan membantu membangun Danantara, gini-gini kan dengan experience-nya. Lu pun juga belum ngomong iya atau enggak. Gue waktu itu bilang, kayaknya oke nih Pak. Ya udah. Oh langsung gitu? Langsung gitu, terus dipanggil menteri-menterinya. Kayak waktu itu saya berdua, one on one lah. 35-40 menit, lumayan gitu kan. Nanya macam-macam. Habis itu saya juga kaget. Menterinya juga kaget semua.
Jadi gue bilang, oke, let's roll. Tapi saya bilang, Pak, dari awal ini soal corporate governance ya, Pak. GCG, public governance. Karena juga ketakutan saya kan ini banyak sekali aset yang dimasukkan. Ada isu moral hazard, ada juga isu governance, transparency. Saya ngomong di depan urusan, kau atur lah. Jadi gitu mulainya. Jadi saya juga merasa, ya kalau saya bisa membuat sesuatu yang luar biasa, why not? Tapi saya memang tugasnya membuat korporasi. Terakhir yang saya juga ngomong, Pak, untuk beberapa sektor kayak teknologi, seperti digital infra, saya nggak ada orang Indonesia yang bagus. Hire asing. Hah? Bisa hire asing, Pak. Best in class kamu hire. Tapi kalau harga, ya you pay peanuts, you get monkey. Bayar bener. Saya juga kaget kan dengerin perintah kayak gitu. Ya udah, kalau betul saya harus compete dan dibilang harus compete global, saya lakukan. Jadi ya per hari ini saya bisa share, bro, adalah between November sampai sekarang bulan Mei nih ya. Pak Presiden tidak ada intervensi sama sekali, nggak ada nitip orang, nggak masukin orang, malah bisa dibilang kita semua, saya, habis itu Pak Rosan dan Pak Doni, kita bertiga kerja bareng. Ya, so far sih profesional semua yang masuk. Jadi saya juga merasa bersyukur karena tadi udah ketemu beberapa yang kerja di sini, ya, all professional. Nggak boleh ada titipan politik. Jadi so far he lives to his word dan saya sangat, ya for now sangat happy karena potential impact-nya bisa sangat besar. Tapi kan lu punya bisnis banyak, bro. Itu gimana pas waktu itu? Nah ini jadi bagusnya hal bisnis kan saya ada partner. Tanggal 24 Februari saya udah resign tuh dari TBS. Untuk Indis ACV juga saya masukin ke Singapura karena itu fundnya ada di Singapura, saya masukin ke MAS. Sama semua board seat saya resign. Itu take a proses 1 bulan tuh untuk resign semua. Lu lepas semua? Lepas semua. Saya posisi dari sisi managerial saya lepas, tapi itu juga untuk memberi contoh bahwa kita kan nggak, kalau buat saya nggak boleh ada conflict of interest, apalagi portfolionya gede banget, pasti ada potential konflik dong. Ya, dimanapun pasti ada potential konflik. Adalah satu, nggak ada conflict of interest, tidak menguntungkan diri saya sendiri dan saya nggak ada niat berbuat jahat, itu juga penting. Nah di dalam itu makanya kita bisa ngebutin bikin law 5 minggu, bangun tim, kita bangun the first 21 managing director dalam waktu 3 minggu. Habis itu sekarang ya pembangunan tim. Sekarang kita pembangunan tim dan pembuatan proses di dalam Danantara. Jangan lupa Danantara sendiri juga masih baru 2 bulan nih. Baru masuk bulan ketiga. Jadi things are moving fast. Kemarin Pak Presiden juga memberi semacam arahan town hall yang tertutup. Nah, yang dibilang di dalam itu yang bisa saya share, satu adalah dia berbanyak bicara soal karakter. Dia banyak bicara juga soal performance, ya kan, kapasitas performance. Terus ya yang ketiga, at the end we have to deliver results. Jadi dia ngomong, tapi memang kenapa ditutup biar bisa lebih heart to heart dan bisa bicara lebih jelas gitu loh ke kita semua. Jadi menurut saya sih it was good conversation. Saya rasa arahannya jelas. Sekarang ini adalah bagian dari Danantara. Danantara harus profesional. Kalaupun misalnya itu ada titipan-titipan kultur korupsi, kultur itu, ya ini waktunya untuk kita sekarang lakukan. Trade off-nya yang kita lakukan, kita bayar semua profesional, but in return tolong dong kultur itu mulai dihilangkan. Overtime itu harus. Jadi ya menurut saya sih niatnya yang baik, sekarang tinggal eksekusi di sisi kita semua. Tapi kan gini, bro, ya. Mungkin kalau kayak tadi gue bilang, kalau di ambil minum ya? Ya, ambil minum. Kalau di lingkungan tech, startup atau di investment, mungkin orang tahu lu lah, lu juga komisaris Bursa Efek Indonesia kan. Tapi kan sekarang nih lu naik namanya nih, kan poster lagi diumumin Pandu Syahrir, Chief Investment Officer Danantara. Wih, gila, gue bilang keren nih. Tapi kan spotlight ke lu, bro. Exposure ke lu jadi tiba-tiba ke lu kan. Dan banyak orang juga yang nggak sedih. Gue juga dengarnya banyak yang skeptis juga. Karena mungkin nggak ngerti atau apapun itu ya. How did you handle it? Jadi itu aku mungkin merasa overwhelmed di awal karena saya nggak ngira public scrutiny-nya tinggi banget. Tinggi banget, bro. Semua orang ngomongin. Makanya gue kan nggak agak ya mungkin naif lah. Saya berani bilang saya naif, terlalu optimistis juga melihat ini kita kerja profesional aja. Enggak. Dari sisi stakeholder engagement, corporate communication, komunikasi, kita kewalahan dan gue bilang ini yang pertama yang harus kita lakukan. Jadi ya saya pertama ngomong ke market. Market skeptis.
Aku pergi roadshow di Jakarta, skeptis semua. Waduh. Jadi gimana? Ya udah tunggu waktunya. Nah, pas gue udah waktu timnya bisa kita announce, baru gue berani pergi ke luar negeri ngomongin bagaimana soal governance, pembentukan struktur. Nanyanya detail. Habis itu kan ingat setelah tanggal 24 Februari pemindahan baru tuh kita announce direksi Mandiri, BNI, BRI. Alhamdulillah marketnya senang. Kenapa? Karena dirampingin komisaris. Terus direksinya juga bagus, dianggap bagus lah. Makanya sahamnya naik. Jadi sekarang ekspektasi yang gede-gede. Telkom bentar lagi. Apakah Pertamina ada, PLN, Main ID. Ya nama-nama yang saya berani sebut lah. Karena menurut saya nggak perlu ada rahasia. Yang penting performance. Dan kami juga udah ketemu Pertamina. Udah ketemu Main ID. Kita message-nya sama. Performance saja. Jangan terlalu banyak politik lah. Karena mindset itu juga harus kita ubah over time. Itu juga menurut saya menjadi sangat penting. Nah, yang kalau bisa dibilang, kenapa aku kalau dia udah minta kan bilang, ayo deh, nggak apa-apa. Karena menurut saya harus dijelasin kepada teman-teman yang nonton. Kan teman-teman kamu nonton hardcore semua nih. Kan nggak apa-apa. Menurut gua itu has to be clear bahwa yang kita coba lakukan, coba yang terbaik. Nggak mungkin perfect. Nah kalau perfect kita di surga aja, bro. Tapi kita coba every step semakin baik. Jadi contoh, auditor kita yang di bawah semuanya pasti Big Four. Ini bukan Big Four, Big Two lah. Yang paling gede, paling bagus lah. Dari sisi risk management kita juga sekarang orang-orangnya bagus semua yang kita bikin. Legal, Bono, mungkin pada tahu satu founder AHP, timnya juga menurut saya sih world class, ya kan? Jadi baik legal, risk management, audit, ya kita coba cari best in class. Bisa ada salah, bisa, manusia, tapi kita coba minimize semua. Makanya saya cari human capital yang bagus di sini. Tapi lu baca-bacain nggak sih komen-komen? Baca. Terus pertama-tama gue bilang ke biniku, salah gue apa ya? Ada aku disamain sama Jolo, 1MDB. Padahal kan aku kan lebih inilah ya, nggak segede dia gitu badannya. Paling nggak itu doang sih. Tapi kalau perbuatan kayaknya beda. Kan sebelum kita mulai, saya udah ada kerjaan, udah ada track record. Jolo baru, kayak gitu-gitu loh. Tapi bilang ngapain dimasukin hati ya? Ya udahlah. Karena apapun yang sekarang kita buat pasti nanti ada kritik. Nah, jadi aku juga waktu MD hari pertama duduk nih kita rapat kayak ruangan ini kita bilang, yakin kamu pasti dihujat, bakal dihujat sama siapapun untuk melakukan hal apapun atau tidak melakukan hal apapun. Orang hanya mau mencari kelemahan karena mereka juga merasa A atau B atau C. Tapi cara saya ngomong ke semua simple. Anggaplah kritik yang personal seperti ini sebenarnya rasa kasih sayang kepada negara. Gue bilang gitu aja. Mungkin belum tercapai. Ini salah satu caranya karena memang sayang banget sama Indonesia. Mungkin cara penyampaiannya berbeda. Apalagi yang muda-muda. Kalau muda-muda kadang-kadang hardcore. Tapi, makanya saya ngomong sama Yung mau ada di sini karena it's actually a way to communicate. Jadi apa aja mau ditanya silahkan. Dari yang pertanyaan paling kecil ke pertanyaan yang paling gede, ya saya akan coba jawab. Oke. Nah sebenarnya gini kan, ketika Danantara muncul itu banyak yang mulai mencoba menjelaskan versi mereka masing-masing. Ada yang bikin konten di YouTube, di Instagram. Tapi daripada ini ya, simpang siur kayak gitu, gue nanya langsung ke lu deh. Sebenarnya Danantara itu bro, dengan bahasa yang simple mungkin, what is Danantara? Oke. Danantara itu sebenarnya kasarnya tabungan buat masa depan. Tabungan aja, tabungan negara buat masa depan. Jadi sama kayak kamu punya tabungan, kamu masukin misalnya dari pendapatan 100, 20 kamu sisihkan buat tabungan dengan investasi. Perbedaannya salah satu tabungan ini adalah aset-aset negara yang dulu disebut BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Sekarang saya sebutnya Badan Usaha Milik Nasional, ya kan? Nah, idenya adalah bagaimana BUMN ini di-run secara full for profit tanpa intervensi politik. Karena dulu ini saham dipegang Kementerian Keuangan. Udah gitu dividen ke Kementerian Keuangan. Kan beda, tetap langsung unsur. Nah, kita taruh super holding namanya Danantara. Nah, sesimpel mungkin kalau saya banyak orang lihat kalau mungkin mau ada referensi bisa dibikin sesimpel ada dua, holding operasi itu mirip Temasek. Holding investasi itu mirip GIC. Holding operasi itu tugasnya bikin perusahaannya grow. Semua menjadi bisa nggak kalau sekarang hanya ada satu Fortune 500 bisa nggak jadi 3, 4, 5 jadi Fortune 500 dividennya naik over time. Tugasnya holding investasi dividen itu masukin ke aset-aset yang strategis buat Indonesia. Definisi strategis apa? Buat saya sangat simpel juga.
bagaimana meningkatkan productivity per kapita untuk masyarakat Indonesia. Jadi hanya ada 2, transfer of knowledge atau transfer of technology. Sesimpel itu. Jadi contoh nih, ada misalnya ingin pembuatan baterai, kayak sekarang ada misalnya IBC dengan Chinese player mau bikin baterai, yang punya teknologi Chinese, tapi yang punya nikel kita. Bagaimana kita menghasilkan yang dari misalnya upstream, misalnya dari SDA, sumber daya alam kita, bisa menghasilkan nilai tambah yang jauh lebih valuable, which is baterai buat mobil segala. Yang Chinese bawa teknologi, sama bawa orang yang ngerti. Kita membawa nikelnya. Yang saya minta, yuk kita invest bareng, kamu transfer knowledge dong ke orang-orang Indonesia. Kamu transfer teknologi. Sesimpel itu. Itu salah satu contoh yang pengen kita lakukan di berbagai macam industri. Industri nih, saya ngomong juga, saya nambahin aja sekalian. Industri yang menurut kami sangat penting. Rumah sakit, healthcare. Kayak rumah sakit, segala itu sangat penting. Pertahanan pangan, ketahanan pangan. Ketahanan energi, menurut saya sangat penting karena kita kan masih defisit 1 juta barrel. Saya harus naikin tuh, misalnya bisa nggak defisit itu dihilangin dari 1 juta barrel, misalnya menjadi 500.000, 300.000 over time. Habis itu digital infra, apalagi yang punya teknologi, data center segala, itu harus kita lakukan. Dan yang 2 terakhir downstream, yang kayak tadi yang saya ceritain tentang IBC, Indonesia Battery Corp, pemain Chinese, dan terakhir renewable energy. Karena Indonesia masih percaya, dan kita memang percaya, transisi energi dari fossil fuel ke renewable itu sangat penting. Jadi itu. Oke. Nah, dari, banyak ya tadi ya? Banyak. Cuman gini, dari semua itu, lu udah nge-set nggak KPI-nya apa gitu? Nah, kalau KPI, jadi saya ada beberapa. Yang ini pemikiran ya, karena ini juga kita, ini saya ngomong sama teman-teman, mungkin tahun depan Anda tanya, jawaban saya mungkin lebih mantep. Karena kan kita baru mulai mau invest. Betul. Tapi kan tetap kita kan butuh indikatornya. Jadi guidance saya satu adalah job creation. Menghasilkan lapangan tenaga kerja. Kedua, saya juga make sure saya ada risk management, jadi jangan mengambil sesuatu yang terlalu risky. Nggak boleh risky, maksudnya saya nggak bisa nginvest kayak contohnya perusahaan tech startup, saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Per hari ini saya nggak bisa. Saya cari sesuatu yang bisa dibilang punya cash flow atau apa, atau bisa menghasilkan cash flow dalam waktu cepat. Ketiga, tentunya return. Saya harus menghasilkan return yang bagus. Kalau returnnya nggak bagus, saya pasti ya banyak orang yang bakal kritik. Ya kan, karena tugas kita menghasilkan return. Nah, terakhir yang juga sama pentingnya adalah transfer teknologi sama pengetahuan. Jadi saya tuh selalu pengen kalau misalnya ada nanya, Pak, bisa nggak kerjasama sama private sector? Pasti bisa, baik lokal ataupun asing. Tapi lo bisa bawa ilmu atau teknologi nggak ke gua? Kalau bisa, ayo. Tapi tadi menarik, lu nggak mau ke startup untuk saat ini ya? Saat ini. Why? Jadi kalau buat saya, ini kan awal-awal pembukaan dan sesuatu yang sangat besar. Kalau Anda bilang startup tuh, definisi startup seperti dulu, seperti e-commerce, fintech, segala, saya belum punya skill set human capital yang ada untuk bisa melakukan itu. Dan kedua, risk-nya terlalu besar untuk portofolio yang ada sekarang buat saya. Jadi kalaupun nanti ada, bisa aja saya melalui proses investasi aja deh di beberapa fund-fund gitu yang emang spesialisasi di sana. Yang saya berani untuk startup itu mungkin adalah startup yang melakukan data center. Tapi itu pembangunan infra ya. Jadi jumlahnya lebih gede, tapi jelas ada kontrak, saya ada cash flow. Jadi saya tuh nggak berani risky cash flow. Jadi ini mungkin buat teman-teman yang di tech startup, ya jangan kecil hati juga. Buat saya, tugas saya ini adalah gimana kita bisa nyimpen uang, investasi uang buat masa depan, dan saya memang harus menjaga risk itu. Karena risk itu segala-galanya buat kerjaan saya ini. Ini makanya kerjaannya beda banget sama saya dulu. Kerjaan saya dulu di venture. Venture itu harus take risk. Betul. You are paid to lose money in that sense. Karena Anda harus mencoba kiri kanan. Di sini kerjaannya beda. Karena LP saya satu. LP saya negara. Negara bilang kamu don't lose money. Ya beda kan permintaannya itu. Beda. Jadi ya saya ngikutin dong. Gameplaynya beda banget. Gameplaynya beda. Jadi ini mindset yang harus diubah juga di tim. Jadi kalau Andri, lo lihat tim yang ada di kita, memang senior, udah pengalaman lama, dan memang banyakan di real sector, gitu. Oke. Nah tapi gini bro, tadi kan lu juga bilang ada 7 perusahaan yang BUMN kan? Sekarang udah masuk semua. Masuk semua 844.
Ya. Tapi kan PR juga gini, banyak perusahaan BUMN itu performanya buruk. Nggak bisa dipungkiri lah ya. Malah kita juga bingung, ini kayaknya perusahaan cuma dia doang yang main tapi kok rugi gitu kan. Terus apa sebenarnya jadi yang mau dikelola bro? Kalau BUMN-nya tuh juga masih banyak PR. Jadi simple. Aku bilangnya kemarin kita ketemu dengan direksi Telkom sama leadership. Ini juga sama Pertamina. Saya bagi simple deh. Core bisnis Anda apa? Focus on your core. Buat setiap $1 Anda investasi itu create berapa dolar value. Simple gitu kan. Jadi misalnya saya investasi $1, I create satu EBITDA saya kali 5 itu $5 value-nya. Kurang lebih gitu ya. Habis itu saya tanya growth kamu apa? Ini yang buat growth misalnya untuk nanti masa depan kamu investasi apa? Misalnya gini, ya kamu taruh dong adik-adik yang terbaik, yang muda-muda, kamu taruh jadi manajemen di sini. Terus ketiga, non-core kamu apa? Non-core tuh misalnya Pertamina kok bisa punya rumah sakit? Itu core apa enggak? Ya enggak lah, jawabannya enggak. Ya ini, nah untuk yang non-core, coba dong kita spin out semua. Kita bisa bikin holding sendiri. Itu tugasnya kita di Danantara. Di holding operasi investasi kita bisa invest kayak rumah sakit. Itu bisa kita invest, kita gabung-gabungin. Itu bisa jadi salah satu rumah sakit terbesar di Indonesia. Properti, Telkom punya banyak properti, Mandiri banyak properti. Kalau kita spin out semua bro, itu real estate company paling besar di seluruh Asia Tenggara. Itu saking kayanya negaramu ini. Tapi belum ada kesempatan mikir ini karena memang sebelumnya agak susah melakukan itu. Di dalam undang-undang baru di BUMN ini semua dipermudah, nggak perlu ke DPR, nggak perlu apa, jalanin aja, gitu loh. Nah, yang kita mau lakukan adalah harus di-refocus untuk yang non-core, kita gabung-gabungin. Habis itu cari manajemen yang bagus, ngeran real estate. Satu, run rumah sakit. Karena kan rumah sakit rupanya ada 7-8 BUMN yang punya. Karya-karya juga banyak properti-properti juga. Ini ngapain punya properti-properti ini? Jadi ini bagusnya sih streamlining, focusing ulang kepada yang top 10, top 12 company. Ini juga nanti pasti ke bawah ngomongnya. Karena kan 844 itu termasuk anak perusahaan dan cucu perusahaan. Ini yang pengen kita gabung-gabungin, kita fokus aja 1 good manager, 2 good manager. Jadi saya coba sesimpel mungkin bikin bisnisnya. Tapi kan ngurusin kapal pecah itu bro, kayak ngurusin dari minus gak sih? Bukan dari nol lagi berarti kan? Ya menurut saya sih nggak juga, kalau ekspektasi memang udah minus. Jadi, tapi yang penting barang banyak aset segala. Ini sama kayak Danantara baru mulai kan? Waktu belum itu malah semua nganggep udah dihujat, kasarnya kita bukan bottom, grave bro. Di bawah udah gini. Makanya kita coba membeli kepercayaan nih step by step dengan perbuatan. Makanya saya juga sharing ke teman-teman yang ada di e-commerce. Apa sih pemikiran big picture yang kita lakukan? Ya, salah satu tadi streamlining, kita bikin lebih mudah, gampang dicerna. Jadi nantinya bisa aja perusahaan BUMN-nya makin kecil, tapi revenue bisa tambah tinggi. Kenapa? Karena manajemennya juga makin bagus. Itu yang kita lakukan lebih fokus. Gitu loh. Oke. Tapi gini, talk about pengawasan bro. Kan lu megang, ini boleh dibilang this is really big power. Besar. Iya kan? Asetnya tuh 900, ya berapa sih? 14.000 triliun berapa lama? Besar lah. Nomor 6 di dunia sebagai suatu institusi sovereign wealth. Nah terus untuk pengawasannya bro, kan kalau gue baca berita katanya kan sebenarnya ngawasin 290 juta orang bro. Karena scrutiny-nya tinggi banget. Pak, aku sangat yakin semua mencari kesalahan. Mencari kesalahan? Ya, apa nih salahnya? Saya udah bilang ke semua MD, whatever we do, semuanya pasti cari kesalahan yang mungkin terjadi. Tapi kita harus ngomong di depan. Manusia bisa aja salah. Karena itu manusiawi, tapi kita mencoba melakukan yang benar. Jadi aku minta semuanya berani benar, nggak usah takut salah. Karena sekali kita mindsetnya takut salah, nggak jalan nih bareng. Karena perintahnya Pak Prabowo juga kita harus bikin terobosan. Untuk bisa bikin terobosan, berani bener aja. Nah kalau Anda ngomong kayak gimana, check and recheck balance-nya, kita ada semua. Investment committee ada, audit committee. Ini komitinya banyak. Audit committee ada, nanti ada oversight di badan BPI, oversight committee, ada BPK, KPK, Jaksa Agung, hampir semua institusi negara bakal jadi oversight committee di situ. Kenapa? Karena semua ngeliatin, semua peduli. Maka saya make sure saya tuh bikin SDM-nya dulu, has to be best in class. Dan kedua proses, prosesnya tuh harus simple, jelas.
Dari situ kita gampang jelasin ke semua stakeholder. Dan nantinya tentu value-nya. Semakin sukses nih barang, seharusnya orang malah makin akan ya udahlah lebih tenang gitu loh. Jadi tugas kami tuh sebenarnya membuat ketenangan di sini. Dan juganya nanti karena kita pasti regardless apapun yang kita lakukan pasti dikritik. Jadi kita jalanin aja. Mau nggak mau diapain pasti dikritik, ya udah kita jalanin sebaik mungkin. Tapi gini bro, tadi kan lu ngomong tentang ini ya, lu berusaha untuk menarik semua the best talent kan. Tapi belum lama ini kan juga hashtag kabur aja dulu. Brain drain kan. Brain drain, betul. Ya, kan? Dan padahal ini bisnis sumber daya manusia. Iya. Maunya brain gain. Nah, lu gimana memastikan mereka supaya lu udah deh kerja di Indonesia aja, di Danantara aja kalau kita ngomong di Danantara. Kalau sekarang enaknya banyak yang mau, bro. Karena pada kaget kok bisa orang ini mau pindah, orang ini mau pindah, orang ini mau pindah. Yang saya lakukan mungkin satu, saya make sure MD-MD-nya itu orang-orang yang benar-benar dianggap di industrinya. Oke. Jadi kayak Pak Jamal atau Pak Arif Budiman, orang bilang wah ini jagoan. Atau Stefanus ini jagoan. Ya udah, gue pengen dong kerja sama dia. Terus yang kedua, ini bagaimana soal legalnya, ada nggak risiko? Kalau lo nyolong, lo ada konflik, lo pasti ada masalah. Tapi kalau lo kerjain sebaik mungkin melalui due diligence yang benar, aman-aman aja. Terus yang ketiga, kalau buat anak-anak muda, karir saya progresnya bagaimana? Itu yang juga sekarang kita lagi buat. Kenapa? Karena tadi kata-kata lo, powernya kan gede. Tapi kan dalam hidup semua berjenjang bertahap, Pak. Jadi saya harus make sure ada career progression buat semua yang kerja di Danantara tuh yang jelas. Itu juga penting. Tapi alhamdulillah sekarang karena saking seringnya saya juga makin rajin berkomunikasi, sekarang malah makin bagus. Banyak banget adik-adik kita yang pengen join. Jadi pusingnya kita nih sekarang ya itulah compartmentalizing, gimana make sure yang benar-benar bagus yang ikut. Gitu. Berarti sekarang Danantara lagi open opportunity, buka lowongan. Open bro. Buka di mana? Nah, itu dong Dri. Kita ngomong-ngomong habis ini. Di siapa tahu lu buka lowongan gitu kan? Kita ngomong buka lowongan. Welcome to the Iron Paradise. Karena kan gini bro, tetap aja permasalahan sekarang ini kan banyak banget yang kena layoff, banyak orang yang kehilangan lapangan pekerjaan bro. Dan gue juga lihat banyak orang-orang ini sebenarnya punya potensi, bukan hanya potensi, emang orang ini bagus gitu loh. Jadi makanya kalau gue nih, aku open aja sama lu ya, kita tuh di Danantara pasti agak elitis. Tapi kita inklusif. Poinnya adalah kita pasti coba kasih kesempatan buat yang terbaik bisa masuk. Jadi saya kasih contoh dengan BUMN, dengan tempatnya Pak Erik pun kita juga pengen dari BUMN bisa masuk. Tapi tentu harus terpilih dan harus full time di kita. Pindah langsung gitu loh. Nah bedanya kan Anda tahu bedanya ASN dan dengan di sini ini kita hanya profesional. Kita bisa dilepas anytime. Kalau di ASN beda kan, Anda work for life, you get the, ya nggak bisa diapa-apain. Jadi beda. Nah, if you willing to move here, tentu kompensasi lebih besar segala. Tapi the only job security you have is you. Ngerti nggak maksud gue? Kalau lo nggak bisa makin maju, ya sorry, you're gone. Up or out, bahasa saya. Se-strict gitu ya? Ya harus begitu. Mendingan gitu, biar terbuka ngomongnya up or out. Jadi buat saya memang mau menghasilkan job creation di investment saya. Tapi di dalam Badan Danantara ini bakal very lean. Di dalam Danantara. Karena memang ini hanya semua profesional. Kan semua MD-nya either CEO atau business owner. Ya di bawah-bawahnya saya pengen tuh yang adik-adik kita tuh yang performance kalau up bisa saya taruh nanti menjadi leader di perusahaan-perusahaan BUMN di bawah. Ya kan? Nantinya kalau jadi CEO di BUMN yang terbaik kita tarik jadi MD di sini. Jadi itu signalingnya. Nantinya kalau buat pengganti saya, ya kan pengganti Pak Doni, pengganti ini ya nanti terserah siapa yang terbaik dari mereka ya pasti nanti bakal disaring untuk menjadi pengganti. Itu aja sih Pak. Saya cara ngeliat karena memang yang Bapak bilang powernya tuh so big. Saya rasa kita juga harus wise dan humble enough bahwa ini kan at the end bukan punya kita. Ini adalah punyanya negara buat anak cucu kita. Jadi you have to have wisdom. Di luar karakter, kemampuan, Anda juga nantinya harus punya wisdom. Wisdom dalam menjaga organisasi and growing organisasi ini. Berarti kalau yang gue tangkap dari ini ya, apa yang lu udah sampaikan ya, kan kalau sebelumnya kalau baca berita atau beberapa orang yang juga mencoba menjelaskan, kan Danantara ini lebih ke condongnya beratnya tuh ke investment. Tapi dari tadi yang lu sampaikan sebenarnya juga
bagaimana caranya company-company yang nanti bakal dipegang sama Danantara ini, mereka bisa beroperasi dengan lebih profesional, ya kan? Dan di situ bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih nawal. Betul. So berarti lu juga fokus untuk invest ke SDM, ke pendidikan harus juga, dong atau gimana? Tapi kalau SDM itu kita kan terus nih di BUMN juga udah sangat bagus fokus ke pendidikan. Kita sekarang pengen lebih ngegas lagi, apalagi vocational training, business school training. Kita juga sedang berbicara gimana kita membuat CSR program kita benar-benar fokus ke knowledge, lebih kepada training atau sekolah. Jadi ini memang fokus, nanti kalau udah pada saatnya nanti mungkin aku ngajak lagi deh kalau boleh kita ngomong-ngomong lagi acara seperti ini, karena ini on topic. Tapi Anda tahu passionate saya soal education. Jadi kalau udah soal itu nanti saya mungkin perlu sesi berbeda. Karena kalau boleh sih dalam hidup saya, kenapa saya lakukan ini juga, ini buat legacy. Legacy saya sih sebenarnya pengen membuat semacam institusi yang bisa memperbaiki SDM kita secara continuous. Jadi harus ada suatu institusi yang dianggap dunia, institusi yang luar biasa buat akademi. Itu cita-cita, keinginan lah. Iya. Kayak karena kan nggak bisa dipungkiri ya, kita kayak misalnya gini, skor PISA kita tuh jelek turun. Average IQ turun. Iya. Tapi lu percaya nggak sih bro, IQ orang Indonesia rata-rata 78? Jadi gua bukan gitu, emang kita either bad test taker atau gara-gara kena kebanyakan. Jadi semua kena ADHD bro. Sebenarnya gua nggak percaya itu, tapi gua percaya productivity per kapita kita menurun. Oke, productivity ya? Per kapita ya. Oke. Karena aku juga ngerasa ada beberapa hal, tapi mungkin salah satu yang paling besar tuh efek sosial media. Menurut saya sosial media itu udah nyampe di mana mengganggu produktivitas individu. Nah, kepada yang muda-muda juga adalah bagaimana bisa balance between learning, menggunakan teknologi for positive ways, dan juga tidak terganggu secara productivity melalui sosial media yang ada sekarang. Kalau yang buat muda paling banyak. Kalau yang umur-umur kita mungkin ini kan tergantung nih, lebih tua lagi pakai namanya. Jadi saya juga ngerasa there has to be a way di mana kita bisa meredam negative effect dari ini semua. Karena saya tuh paling takut soal productivity per kapita. Karena nggak bisa hidup kita hanya bersumber daya alam doang. Kalau nggak kita nggak jadi apa-apa di sini. Ini mungkin unek-unek saya yang paling besar ya di sini. Makanya saya sengaja menciptakan Danantara ini, atau bersama Mas Doni, sama Mas Rosan, sama Pak Rosan, fokus really peningkatan productivity per kapita dan SDM. Iya. Karena kadang orang kerja aja gitu, tapi nggak produktif bro, nggak hasilnya apa? Ya itu. Impact-nya apa? Nggak ada kan? Yang penting orang itu kelihatan lagi kerja aja. Ya bro, gitu kan? Iya. Ya itulah. Yang penting itu culture juga kadang-kadang. Yang penting kerja, bukan kerja yang penting. Nah ini juga bagus tuh ngomong gitu. Kemarin presiden yang bisa mungkin saya share waktu ngomong sama kita semua, kita tuh harus ada sense of crisis. Ini mana di town hall? Waktu town hall. Yang nggak boleh itu. Ini soal sense of crisis bro. Jadi kemarin ngomong ada satu masalah di BUMN, dicerita, semua pada ketawa. Kan Indonesia banget kan, ada masalah, ya udah ketawa dulu deh gitu. Kita tuh, kalian tuh harus ada sense of crisis. Kenapa? Ini pertama kali loh di dunia ini ada satu negara besar seperti kita, politiknya lagi stabil. Ini lagi stabil. Kamu manfaatin sebaik-baiknya dong untuk memperbaiki ekonomi. Nggak usah pergi A, pergi B, fokus saja ke kerjaan, eksekusi. Jangan ke tempat yang hal-hal yang halu-halu yang lain. Jadi ya saya sangat setuju sama Bapak soal itu ya. Jadi makanya saya di Danantara ya fokus saja eksekusi, kerja. Dan juga komunikasi publik, karena yang dari awal saya nggak ngira komunikasi publik is so important buat this job. I know it's important. I didn't know sebanyak ini yang harus kita kerjain. Jadi sekarang saya selalu dedicate setiap minggu harus ketemu dengan media. Harus ada aja waktunya dengan media. Ya karena kalau enggak jadi bingung. Jadi bingung orang. Narasi itu penting. Betul. Ya karena powernya gede, dana yang dikelola juga besar. Ya kita harus komunikasi yang baik. Iya. Itu tugas gue lah sama Pak Rosan sama Pak Doni. Senang ngomong terus ya. Kita bagi-bagi, nggak apa-apa, it's the job. Makanya kerjanya ini saya tuh kerja, ini saya tadi sempat curhat Pak, bukan curhat lah, ngomong ke istri, ke Ratna, bilang, ini sih kamu kayak waktu dulu kerja di New York. Kerja jam 7 udah jalan, jam 8 balik pulang jam 10-11 malam. Ya, that's the job, mandi di sini gitu kadang-kadang. Ya udah,
It's okay, tapi buat saya ngasih semacam kebahagiaan juga membangun sesuatu yang insya Allah ada gunanya nanti di masa depan. Makanya semangat bro. Tapi gini bro, yang menarik adalah kan kita ngomongin tentang SDM ya. Tapi sekarang juga ada AI. Yang katanya konon AI itu bisa menggantikan pekerjaan bahkan peran manusia. Kayak internet tahun 90-an lah, pembicaraan internet ya. Mirip-mirip kayak gitu. Nah, tapi lu sendiri di Danantara, apakah ada juga intensi untuk invest ke situ kah? Jadi, barusan gue selesai interview CTO bro, ada CTO dari luar negeri. Kita ngomongin sebenarnya menurut saya secara short term, peningkatan productivity-nya bisa naik dengan penggunaan AI. As long as you're smart using it, bisa cepet banget peningkatan. Jadi saya juga banyak menggunakan AI aplikasi, bukan ChatGPT ya, aplikasi-aplikasi AI buat kerjaan saya. Jadi ada contoh satu aplikasi bisa ngeliat semua research tentang perusahaan kayak Telkom. Apa sih poin-poin yang perlu gue ini? Jadi waktu saya sebelum meeting sama Telkom, saya menggunakan itu, saya bacain poin-poin yang penting. Semuanya dari research report mengenai Telkom 1 tahun terakhir bisa bikin narasi. Wah, keren juga nih, gitu kan. Tinggal saya bandingin sama Bloomberg. Wah, yaudahlah, saya udah nangkep. Itu kerjaan yang mungkin analis perlu lakukan 1 minggu. Ya, 5 menit. Gitu loh. Nah, tapi kalau analis yang pintar bisa menggunakan itu untuk derive another knowledge yang bisa dia translate. So what it does, what AI has done well dan bisa meningkatkan productivity adalah mengambil data dari semua, dia rangkumin. Tapi nanti hasilnya tetap gue yang harus bikin keputusan. Exactly. Nah, itu adalah skill set menurut saya. Karena lo diubah, jadi manusia itu harus berubah, bukan lagi mengkoleksi data. Udah ada yang bisa ngerjain. Bagaimana meninterpretasi data. Dan itu lo perlu knowledge. Nah, kayaknya gue semangat kalau soal penggunaan itu. Di kita sih aku udah paksa harus pakai. Ya, kebetulan di sini juga semua demen bro. Jadi bagus gitu. I'm talking to peers lah kalau di sini. Tapi gini bro, gue waktu itu kemarin gue sempat melemparkan sebuah statement lah. Tapi ini juga kritik sebenarnya. Gak apa-apa. Karena banyak orang ternyata gue lihat punya tren begini bro. Beli atau ikut kelas prompt template AI. Jadi mereka tuh nggak tahu bagaimana caranya. Pokoknya mereka tuh beli aja template prompt AI supaya nanti mereka tinggal ambil, ketik, nanti AI-nya udah keluarin. Oh, itu nggak bagus. Ya, makanya itu namanya shortcut. Bener. What you're doing is actually shortcutting cara pemikiran. Lo nggak bisa shortcut itu. Yang lo lakukan hanya koleksi data menghasilkan sesuatu. Ya bener dong. Iya. Lo harus tahu apa yang lo pakai dengan itu. Iya bener. Nah itu kan gue bikin dengan ini sedemikian rupa lah, dengan ini ya, supaya orang juga tertrigger untuk diskusi kan. Ada aja yang marah-marah bro. Tapi setelah gue lihat yang marah-marah adalah orang-orang yang jualan itu template sama orang yang beli. Ya apa mau gimana. Tapi bahwa banyak yang gunain juga mungkin itu bagus buat edukasi how AI can be useful to you. Sebenarnya banyak usefulness-nya, hanya cara menggunainnya. Sama tiba-tiba lo dikasih kasarnya komputer yang kuat banget bisa nganalisa, tapi kalau lo nggak ngerti cara makainya, bener. useless to you kok. Bener. Makanya gue sangat percaya education masih sangat penting bro. AI itu hanya accelerate, capture knowledge, tapi interpretasi tetap di kita. Betul. Iya dong. Betul. Decision making tetap di kita. Betul. Kalau gue sih semangat. Sama gue juga. Karena gue pakai tiap hari. Gue juga pakai tiap hari. Gue lebih pakai AI buat search daripada Google atau all this app. Dan gue pakai semua bro. Gue pakai Gemini, gue coba. ChatGPT gue coba. Bloomberg punya gue pakai. Gue ada akses lah. Bloomberg ada lagi satu app gue pakai. Gue pakai juga DeepSeek. Gue coba semua. Kenapa? Karena gue tahu gue belum ada pemenang di sini. Ini masih ada grok aja gue pakai. Jadi karena belum ada pemenang, bisa aja nanti ada 2-3 gede. Nah ini juga satu yang lo tahu juga. Ini aduh seru lah kalau soalnya. The more you use it, the more they understand about you. So you have to know you control the machine. Jangan kebalikan. Tapi ya itu nanti pembicaraan terpisah ya. Betul, makin dalam nanti ngomongnya kayak urusan ginian bro. Iya betul. Karena sebenarnya di dalam kayak contoh ChatGPT ya, mereka tuh punya memori yang mereka tuh mengcapture kebiasaan lu, apa yang lu sering tanyain, apa yang lu sekarang mungkin dia udah kenal lu bro. Iya. Terus mau makan apa dia udah tahu, lu makan mau Jepang mau ini dikasih tahu di mana udah. Iya. Kebiasaan gua kalau ngomong dengan tone gimana dia tahu. Dia tahu. Gua demen bro. Dia tahu. Ini sebenarnya internet 5.0 atau apalah namanya. It's just the next evolution of internet. It just simply gets better.
It's okay. Ya human has to be smart about it. Nah, tapi balik lagi bro, pertanyaan gue, lu ada nggak intensi untuk invest ke company yang ini ke AI nih? Nah, tadi kan lu jadi CTO tadi kan. Feeling gue tuh memang gue pengen digital infra. Kedua, kalau ada aplikasi AI yang bisa gue terapin di bisnis dengan mudah, maybe I invest in that, tapi yang udah ada cash flow. Isunya kebanyakan itu di luar negeri, either di Cina, di Amerika, sama di Timur Tengah. Ya kan, hanya bisa di 3 itu. Eropa adalah 1-2, Prancis lumayan banyak lah yang sekarang ada di situ karena pemerintahnya masih banyak banget lah insentif. Tapi ya di situ-situ aja. Nah, keinginan saya kalau saya invest di sana, saya pengen tarik bawa ke Indonesia. Gimana? Ya coba dong programmernya bantu saya di Indonesia gimana? Transfer knowledge. Anak-anak Indonesia, hacker-hacker Indonesia mah pinter-pinter menurut saya. Banyak yang kerja juga di luar. Ya coba saya kumpulin pindah ke sini. Dan itu memang mas harus satu community juga dibangun. Dan nggak bisa dan antara yang nge-push. Dan antara hanya bisa kasih duit, coba push ke bawah. At the end harus market sendiri yang nge-drive. Iya kan? Market yang harus nge-drive itu semua. Iya sih. Jadi biar mereka juga bisa ngajarin kita ya. Iyalah. Market aja nge-drive, nggak bisa kita. Kita apa? Kan kita hanya ngebantu ngegerakin investasi. Udah. That's our main job. Oke. Terus sekarang lu sehari-hari berarti selain ini ya, selain lu ngurusin Danantara dan bentuk tim, kan lu juga masih banyak PR kan. Ada lagi nggak sih mungkin hal yang publik belum tahu, apalagi yang lu lagi kerjakan dan dengan tim? Ya nggak bisa di sini dong ngomongnya. Ya apa gitu. Tapi poinnya dikit-dikit lah bro. Gue selama 6 minggu, 8 minggu ke depan, satu emang penyiapan buat investasi yang mau kita lakukan. Karena kan baru terima dividen juga, nanti bakal ada dividen lagi kita terima. Jadi proses tuh lagi berjalan. Ini udah ada 12-13 deal. Nah, itu bukan public tuh, 12-13 deal. Lagi serentak lagi kita analisa segala. Jadi ya tim di atas sama di sebelah mimisan nih. Nah, kita ada sekarang nih ada 3 kantor lagi gerak karena belum bisa disatuin. Ya kan? Nah, dari situ kedua adalah finalisasi tim member yang bakal join. Nanti Juni mungkin kita announce lagi next batch yang akan join, ya kan? Ketiga, gue emang lagi investment di proses, di technological system. Itu takes time, 3-6 bulan bro. Between now and then ya, kita berhubung ini masih bersih, gue belajar lah dari sovereign wealth fund yang gede, lu gimana sih bikinnya? Ya gue coba nanya-nanya mereka, coba bangunin di sini. Jadi gue emang lagi hiring tim untuk bantu bangun sistem yang bagus, yang pas buat kondisi kita sekarang, gitu loh. Karena memang investasi awal kita pasti domestik. Tapi nanti pasti ada seperti pertanyaan lo, kalau teknologi yang bagus yang udah ada cash flow bisa nggak? Ya ada cash flow gue bisa, asal gue bisa gunain di perusahaan-perusahaan kita di sini. Ya kurang lebih gitulah. Seru kan? Lu udah bingung nanya apa nih? karena gini bro, karena kan tetap aja kalau dari gue ya kan masyarakat pun juga merasakan ini kerjanya ngapain, apa aja gitu. Karena itu kan sebenarnya yang mungkin masyarakat pengen tahu gitu. Karena yang berita yang muncul kan hanyalah kayak bagus juga lo ngomong gini, ntar coba deh. It's actually good. Nanti buat tim komunikasi everyday person di Danantara tuh ngapain sih? Nah, kayak gitu-gitu loh. I think that's actually good. Iya, karena tetap aja bro. Ini kan adalah Danantara adalah financial institution kan. Financial yang namanya investment institution. Ya, investment institution. Yang ngomongin masalah keuangan pasti banyak orang tuh sebenarnya nggak paham-paham banget bro. Betul. Karena banyak banget istilah-istilahnya yang ribet lah. Gue belum pernah ngasih istilah ribet ke lu kan? Iya makanya kan, itu dia. Apalagi simple aja. Iya, karena kan gue butuh itu biar bisa ditonton. Karena orang-orang tuh pasti akan bingung sebenarnya ini ngapain. Karena kehebohan kemarin adalah karena uang yang besar. Terus ada orang ngomong dana bank bakal ditarik, nggak ada. Iya, itu mah sorry jahat bro ngomong gitu. Itu kayak mau bikin kegaduhan, sorry loh bro. Itu kayak gitu lo bikin kegaduhan di sistem, nggak ada. Ini macam-macam orang ngomongin, oh ini duit bakal diputer, sahamnya bakal di pledge, dipinjemin ke bank, nggak ada. Hanya dividen doang yang kita pakai, free and clear. Orang nggak pernah ngomong dividen yang selama 20 tahun itu dimasukin ke negara, terus duitnya buat apa? Ya buat bangun taman, bangun jalan, tapi nggak ada IRR. Ini pertama kali dividen pakai IRR, pakai return. Jadi dia pengen tanya, kalau kamu masukin 10, bisa balik 1 nggak? Bisa balik 2 nggak? Jadi balik jadi dapat 13, 40, jadi ada untung dong $3-4. Kalau dulu kan nggak ada, masuk 10 ya udah, keluar 10 ya keluar aja gitu loh. Ini seharusnya malah lebih bagus karena ada measurement returnnya gimana. Dan jangan lupa Pak,
BUMN ini membayar hampir 20-25% dari pendapatan negara dari sisi pajak, royalti, pendapatan negara selain pajak, PNBP. Nah, kalau perusahaan ini tambah gede, tambah bagus, pasti pajaknya tambah gede. Iya. Ya, bagus dong buat Indonesia. Tapi hal itu memang harus dari Danantara sendiri yang ngejelasin gitu loh. Kita emang harus selalu ceritain the benefit of Danantara gitu loh. Tapi gini bro, kemarin sempat ada wacana liquidity Provider. Ya, itu gimana? Nah, soal itu, ini kan kita sekarang banyak masuk dapat dapen-dapen bro. Iya. Termasuk Taspen. Ya. Ya kan? Jam Sostek juga kita sempat ngomongin juga yang lagi proses lah soal Jam Sostek. Mereka ini kan adalah institusi pihak ketiga yang memang harus investasi di pasar modal. Mereka selama ini takut dengan pasar modal karena tidak ada business judgment rule. Kasih contoh, kalau lo beli saham Bank Mandiri di 5.100 terus lo jual 4.900, kerugian negara. Iya, betul. Saham Bank Mandiri. Gimana, siapa yang dirugikan gitu? Apaan ya kan? Pak, dalam siap ini aku sampai berbusa-busa ngomong 100 saham lo beli, lo bisa 51 atau 55 untung, lo hebat, semuanya untung. Nggak ada dalam dunia ini. Iya, benar. Bayangin lo 100 satunya rugi, lo dianggap kerugian negara bisa dimasukin penjara, ya nggak benar. Makanya dengan adanya business judgment rule, hal seperti itu udah lebih susah gitu loh. Jadi ya menurut saya sih sekarang yang kita butuhkan, baik di sisi Taspen, Dapen, whatever the name, memang kita harus melakukan konsolidasi yang baik. Kita juga harus melakukan make sure bahwa memang risk management yang sana udah bagus, portfolio allocation bagus, ya kita tambahin juga di public equity di Indonesia. Ya dengan analisa, harus bisa menganalisa segala-gala. Ya, jadi emang SDM bos. Balik lagi. Aku juga bilang di Dapen semua kita banyak banget kan, hampir 100-an lebih. Tapi fund manager apa sebanyak itu yang bagus? Saya nggak tahu. Ya, banyak kan ya 1-2 gitu kan. Ya itu ya kita pikirin lah gimana. Ya lo ngerti kan maksud gue gitu loh. Ya, tapi gue pasti ada yang kritik lagi gue ngomong kayak gini nih. Tapi ya niatnya baik. Iya. Tapi gue salut sama lu bro. Lu kan dulu dari profesional, bisnis profesional, sekarang pindah ke sini. Ya pasti banyak penyesuaiannya kan, dan kesabaran untuk mengeducate, kasih tahu orang-orang ini. Ya berkah lah, bisa educate bro. Yang penting gue dalam hati gue selalu gue ulang, gue bilang ke bini gue bilang ke orang-orang kantor, lo nggak ada konflik of interest, lo nggak ada mencari keuntungan buat diri pribadi, ya lo tenang-tenang aja deh. Dan lo nggak melakukan hal yang kriminal, ya udah tenang aja, jalanin aja. Dan jangan pernah takut salah, berani bener aja. Untuk certain ya udahlah, kita lihat pembuktiannya with time, tapi ya gitu lah bro. Iya. Berarti gebrakan-gebrakannya ditunggu dalam next couple of months lah. Ya, dalam beberapa bulan ini ya. Ya. Gila, gokil. Siap bro. Ada ini nggak bro yang mungkin belum gue tanya tapi lu pengen sampaikan bro? Mungkin satu aja nih, gue terima kasih sama lu bro bisa kasih gua kesempatan bisa ngomong sama teman-teman di e-commerce, karena saya juga ngefans with you sama e-commerce, karena menurut saya bagus Anda selalu mencari fakta walaupun banyak juga yang kritik Anda. Jadi in a way sekarang saya udah ngerti perasaan Anda ya gitu loh. Ya haters gonna hate loh bro. Tapi it's okay, just do our job, do your job well. Dan penting tadi gua nggak ada conflict of interest, nggak ada kepentingan pribadi atau apa. Ya udah, report what you need to report. Ya buat saya kerja apa yang perlu saya kerjain. Dan tugas saya memang jujur pengen bikin institusi yang bagus buat nanti penerus saya. Kalau saya juga bilang ini juga bukan buat Pak Prabowo saja. Ini buat Presiden 09, Presiden 10, 11, dan seterusnya. Tugas kami bikin institusi yang lebih baik lagi buat bapak-bapak dan ibu yang ke depan, pemimpin-pemimpin negara ini. Ini tabungan buat mereka kok. Tabungan buat mereka ya. Gokil. Siap. Ya, kalau gue sih sebagai masyarakat bro, gue sih menunggu gebrakannya, gue menunggu hasilnya, menunggu impact-nya terutama ke masyarakat juga. Sebenarnya menurut gue itu kali ya yang mereka sebenarnya pengen harapkan. Karena di balik ketidakmengertian mereka ini apa sovereign wealth fund itu apa? Betul, karena sesuatu yang baru kok. Ya sesuatu yang baru mungkin juga buat banyak orang. Tapi sebenarnya gue lihat mereka tuh pengen apa sih dampaknya buat dampak positif buat hidup gue. Iya, buat hidup gue. Karena kalau mereka nggak paham dan mereka nggak ngerasain, mungkin mereka don't care. Iya. Malah marah bisa. Iya. Nah, ini tugas kita harus menghasilkan prosperity. Itu juga penting. Di luar role negara melakukan hal negara, kita adalah fokus kepada investasi yang nantinya harusnya berbuah bagus buat banyak orang. Itu yang paling penting. Iya. Karena kalau nggak ada dampaknya ya udah orang mah jadi cuma marah-marah aja. Itu penting. Iya.
Siap bro. Oke bro, thank you bro ya Thank you. buat ngobrol-ngobrol ya bro. Senang ketemu sama lo lagi bro. Sama bro. Makasih lo bro. Iya. Siap. Ya, kita jumpa lagi bro ya. Katanya mau berangkat ya? Iya mau pergi lah. Sibuk. Nah, nggak apa-apa. Thank you dikasih ini bisa dapat waktu. Iya, nggak apa-apa lah bro. Thank you bro. Thank you. Oke, kita jumpa lagi di Mushroom episode berikutnya. Bye.